Pemerintah akan memberikan amnesti pada 44.000 lebih warga binaan kasus narkoba di Indonesia. 95% disebutkan masih usia produktif. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Agus Andrianto mengumumkan pemerintah akan memberikan amnesti kepada lebih dari 44.000 warga binaan yang saat ini berada di 631 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di seluruh Indonesia. Agus menjelaskan bahwa sebagian besar dari warga binaan yang akan mendapatkan amnesti ini adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berstatus sebagai pemakai. Selain itu, pemberian amnesti akan dilihat dari kriterianya. Ada yang diberi pada narapidana dengan kondisi khusus terkait kemanusiaan, seperti narapidana yang hamil, lanjut usia, mengalami cacat, serta mereka yang sedang sakit. Agus menambahkan jumlah 44.000 ini muncul setelah dilakukan penilaian atau asesmen atas kondisi narapidana yang ada. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Saat ini proses pemberian amnesti sudah dikonsultasikan kepada DPR RI dan Agus berharap agar keputusan dapat segera diambil. Di sela-sela kunjungannya di Medan, Agus juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memindahkan 113 warga binaan yang terdiri atas narapidana hukuman seumur hidup dan 20 tahun ke Nusa Kambangan untuk mengurangi potensi peredaran narkoba di dalam lapas. Memang kebijakan Bapak Presiden akan memberikan amnesti kepada pecandu dan penyalahguna. Ini sudah hampir 40 ribuan. Kemudian karena usia mereka yang sekarang ini ada di lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas, 95% adalah usia produktif. Sehingga ini menjadi keprihatinan Bapak Presiden. Mereka di usia produktif tidak mendapatkan apa-apa, sebenarnya mereka ini bisa produktif lah kalau di luar. Oleh karena itu kita asesmen untuk memilih kira-kira yang masuk kriteria yang mana yang pantas untuk mendapatkan amnesti dari Bapak Presiden. 40.000 tahun ini Pak? Ya, sekitar 44.088 orang. Tadi salah satunya kriteria adalah pecandu dan penyalahguna sesuai dengan surat edaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2010, di mana dengan klasifikasi barang bukti tertentu itu mereka harus pada rehabilitasi. Namun pada kenyataannya masih diberikan hukuman karena dikait dengan pasal yang lain yang membuat mereka harus menjalani ini tidak mendidik dan bahkan dimungkinkan mereka akan kembali kepada atau belajar lebih pintar lagi, bukan jadi pengguna tapi jadi pengedar. Dengan langkah ini, Agus berharap dapat meningkatkan kondisi kemanusiaan bagi sebagian warga binaan dan mendukung upaya pencegahan peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.